Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu korupsi? Sini biar aku jelasin. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, seperti penggelapan atau pengurangan dana menggunakan dana pemerintah, yang dimana hal itu menimbulkan dampak terhadap masyarakat, di mana pembangunan akan terhambat. Tiga contoh kecil korupsi yang terjadi di lingkungan kampus. Yang pertama, pemalsuan nilai. Seorang mahasiswa atau dosen memberikan uang atau imbalan lainnya untuk mempengaruhi perubahan nilai ujian atau tugas. Misalnya, seorang mahasiswa membayar dosen untuk meningkatkan nilai akhir meskipun tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Kedua, penyalahgunaan dana kegiatan mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan atau panitia mengelola dana untuk kegiatan kampus, tetapi sebagian dana tersebut diselewengkan atau digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli barang yang tidak relevan dengan cara tersebut. Yang ketiga, absen palsu. Seorang mahasiswa membayar atau meminta teman sekelas untuk menandatangani absensinya tanpa hadir di kelas. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk memenuhi kewajiban absensi meskipun tidak mengikuti perkuliahan. Saudara, sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih berlanjut. Syahrul didakwa menerima total 44,5 miliar rupiah dari hasil pungli alias pungutan liar di Kementerian Pertanian. Fakta mencengangkan terungkap soal aliran dana hasil memeras bawahan yang mengalir ke kantong pribadi hingga keluarganya. Kita kupas selengkapnya. Kejaksaan Agung menahan Surya Darmadi selama 20 hari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus korupsi yang dilakukan Surya Darmadi merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Bos produsen minyak goreng ini diduga melakukan perbuatan yang merugikan negara sejak dalam proses perizinan hingga penggunaan lahan sejak tahun 2004 atau selama 18 tahun. Tiga tersangka yang langsung ditahan KPK kasus dugaan korupsi beras bansos di Kementerian Sosial, diantaranya Ivo Wongkare, Roni Ramdhani, dan Richard Cahwono. Sementara itu, tiga tersangka lainnya bernama Kunchoro Wibowo, Budi Santoso, dan April Kurniawan belum dilakukan penahanan. Para tersangka yang terlibat dalam kasus ini diduga tidak mendistribusikan beras kepada penerima manfaat di beberapa daerah. Para tersangka diduga memanipulasi data distribusi beras seolah-olah telah mengirimkan seluruhnya dan menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 127,5 miliar rupiah. Yaitu edukasi tentang anti korupsi. Kenapa sih kita harus peduli? Karena korupsi bukan hanya tentang masalah negara, akan tetapi masalah bagi
ketiga, pelatihan bagi aparatur pemerintah, memberikan pelatihan kepada pejabat dan pegawai negeri untuk mengenali praktik korupsi dan memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang baik. Pelatihan ini dilakukan secara berkala dengan melibatkan narasumber dari berbagai instansi, lembaga anti korupsi, dan akademisi. Poin keempat, pemberdayaan masyarakat sipil dan media, yang dimana media menyebarkan informasi kepada masyarakat dan masyarakat melakukan penyebaran informasi agar membantu media-media massa untuk melakukan edukasi. Poin yang kelima yaitu program penghargaan bagi korporasi dan individu yang berintegritas, memberikan penghargaan kepada individu atau organisasi yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap anti korupsi dan transparansi dalam operasional mereka. Menyusun sistem penghargaan yang bisa memotivasi sektor publik dan swasta untuk mengimplementasikan praktik yang bebas dari korupsi. Penguatan sistem hukum, mengedukasi masyarakat mengenai hukum yang berlaku terkait korupsi, termasuk sanksi yang diterima pelaku korupsi. Meningkatkan penegakan hukum dengan menyediakan akses pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka lebih paham tentang hak-hak dan kewajiban hukum yang ada. Next, poin 7. Pemanfaatan teknologi dan transparansi, menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem elektronik pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan publik agar lebih transparan. Meningkatkan penggunaan aplikasi dan sistem elektronik yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan melaporkan korupsi dengan mudah. Next. Ingatlah teman-teman, melawan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Mari kita bersama-sama